Bapak Guru serta staf SDN Cilebar Mandiri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini di tempat yang insya Allah berbahagia dan berkah untuk kita semuanya. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa kita semoga tercurah salawat serta salam semoga tercurah terlimpah untuk baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama izinkan saya untuk di sini insya Allah akan membawakan memimpin acara desiminasi CGP Angkatan 9 Kota Cimahi Jawa Barat, Bu Yulia Enang Purwati, unit kerja di SD Negeri Cibabat Mandiri 2. Insya Allah saya paparkan susunan acara hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah SD Cibabat Mandiri 2, yang ketiga diseminasi yang akan dipaparkan oleh CGP, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Yang pertama kita buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah. Saya persilakan Ibu Ulis Pelayanti SPDFM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Rabbi yang pada hari ini atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, yaitu dalam acara desiminasi aksi nyata modul 14 budaya positif SD Negeri Cibabat Mandiri 2 yang diselenggarakan oleh Ibu Yulia Enang Purwati SPD CGP Angkatan 9 Kota Cimahi Jawa Barat. Dan mudah-mudahan kegiatan ini akan berimbas positif kepada kita semua keluarga besar yang berada di SD Negeri Cibabat Mandiri 2. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Yulia yang telah berkenan mempersiapkan semuanya dari awal sehingga terlaksananya kegiatan ini, dan mudah-mudahan acara ini merupakan salah satu tugas yang diberikan untuk CGP Angkatan 9. Saya sebagai pimpinan memberikan dorongan dan motivasi, mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan semua proses langkah-langkah dari kegiatan tersebut dan dapat didiseminasikan kepada teman-teman semua. Dan saya sangat mengharapkan kita semua guru-guru yang berada di sini dapat mendukung kegiatan ini, dan kita juga dapat mengambil hikmah dari apa ilmu yang kita dapatkan dalam kegiatan CGP, sehingga perkembangan pendidikan di SD Negeri Cibabat Mandiri 2 akan semakin meningkat, mengarah ke arah yang lebih baik ya. Juga di untuk para peserta, karena yang setahu saya itu ada juga CGP selanjutnya ya, ada yang angkatan 10, ada juga yang angkatan 11 ya, tidak salah, dan nanti juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Untuk itu hal yang seperti ini perhatikan baik-baik, sehingga ketika kita mendapat giliran untuk melakukan hal yang seperti ini bisa dijadikan
guru-guru yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan langkah ibu dan bapak ke tempat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah ridho terhadap apa yang kita kerjakan pada hari ini, dan mudah-mudahan ilmu yang didapatkan pada hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat baik bagi diri kita, anak kita, maupun dunia pendidikan kita. Juga kepada Pak Robi yang sudah menyediakan atau membantu untuk terlaksananya kegiatan ini, juga kepada pembawa acara Bidentin terus bersemangat. Ini adalah suatu pembelajaran nyata, ya, di mana kita melakukan sebuah kegiatan itu adalah proses kita atau suatu proses pembelajaran yang mengirim kita menjadi manusia yang lebih dewasa, ya. Jadi ikuti langkah-langkah tersebut, ikuti proses langkah-langkah pendewasaan kita, tentu saja dengan sikap yang bijak, ya. Jadi ketika kita mendapatkan suatu tugas, kita tidak perlu ragu untuk berbuat salah, karena salah adalah kesuksesan yang tertunda. Dengan salah itulah kita bisa melangkah dan untuk bergerak ke arah yang lebih baik, dari salah menjadi benar. Kalau kita tanpa melakukan, kita tidak tahu dan kita semuanya tidak akan bisa. Ya, jadi saya sangat senang sekali di sini semua guru-guru siap dunia untuk mendukung CGP, dan mudah-mudahan CGP yang akan datang mampu melaksanakan tahapan-tahapannya dengan lebih baik lagi. Hanya itu mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tetap semangat. Tentu saja hal ini memerlukan perjuangan baik dari segi waktu, konsentrasi, bahkan mungkin biaya juga, karena untuk melakukan sekian tidak ada sebuah kegiatan yang tidak menggunakan anggaran. Ya, juga pengorbanan keluarga, itu jangan lupa ngobrol dengan pihak suami, dengan pihak anak, ya, bahwa kita sedang mengikuti kegiatan CGP, karena sedikit banyak itu pasti waktu untuk keluarga akan tersita, ya. Begitu juga dengan waktu untuk anak-anak di sekolah, mungkin, ya, ada juga sebagian waktu yang tersita. Maka di sini kita harus melakukan komunikasi yang baik, karena dengan komunikasi yang baik tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Niat kita adalah ke depan kita melangkah ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas sambutannya. Agenda selanjutnya, designasi yang akan dipaparkan oleh Sang Guru Penggerak Ibu Juliana Tuhan. Ini persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Asma, yang saya hormati, yang saya sayangi, rekan-rekan guru, yang staf SDI Cibabat Mandiri 2. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di acara diseminasi yang saya laksanakan dalam rangka pemenuhan tugas aksi nyata modul 1.4 dengan judul materi yaitu budaya positif. Ibu dan Bapak, budaya positif ini tidak bisa diterapkan hanya dengan kata-kata saja. Menerapkan sebuah budaya positif itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi membutuhkan suatu proses, suatu prakarsa, suatu usaha, upaya yang semaksimal mungkin. Ibu dan Bapak, jadi sebelum kita ke budaya positif, kita mengulas balik, kita kilas balik dulu. Jadi yang saya pelajari itu pertama di modul 1.4
bisa kita terapkan di sekolah kita kalau kita belum menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam setiap pengajaran dan pendidikan. Jadi budaya positif itu bisa kita laksanakan kalau kita sudah melaksanakan pengajaran dan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di modul 1.2 kami pun belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi seorang guru, jadi tidak hanya guru penggerak, seluruh guru dimanapun berada di daerah-daerah di Indonesia wajib mempunyai sebuah nilai, wajib mempunyai nilai-nilai, wajib mempunyai nilai dan peran guru penggerak. Nah, nilai peran guru penggerak itu mulai dari berpihak kepada murid. Jadi apapun yang kita lakukan, misalnya proses pembelajaran mulai dari kegiatan. Kemudian seorang guru itu harus mempunyai nilai mandiri. Nilai mandiri. Dilanjutkan dengan apa? Reflektif. Jadi setiap apa yang kita laksanakan, kita melaksanakan pembelajaran maupun pembiasaan atau apapun program sekolah yang kita laksanakan itu, kita harus menjadi apa? Mau mengevaluasi diri, merefleksi diri, seperti bercermin di air. Jadi kita, misalnya kita setelah belajar hari ini, saya menyesali ini bukan berarti penyesalan, bukan. Maksudnya hari ini yang harus saya jadikan pembelajaran, tidak boleh saya lakukan adalah bla bla bla. Oh, hari ini alhamdulillah anak ini sudah ada kemajuan. Nah, itu merefleksi diri. Kemudian kolaboratif seperti sekarang ini alhamdulillah saya mempunyai rekan-rekan guru di SD Negeri Cibabat Mandiri 2 ini sangat-sangat mau berkolaborasi untuk mendukung support saya dalam pemenuhan tugas saya ini. Ini kali ketiga Ibu ya. Kali ketiga kami berkumpul dalam sebuah komunitas praktisi. Kemudian inovatif, seorang guru harus dapat menemukan hal baru untuk kebutuhan murid. Jadi jangan terlalu berpikir yang susah, misalnya wah harus yang IT-nya bagus, harus IT-nya apa, harus canggih gitu. Kita mengajak murid untuk menghitung daun di depan saja mereka sudah senang. Nah, itu pun sudah termasuk inovasi. Untuk perannya bisa menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, terus kemudian mendorong kolaborasi. Jadi mengajak guru lain, ayo kita hidupkan lagi karaoke, seperti itu. Terus menggerakkan komunitas praktisi. Alhamdulillah Ibu sudah, insya Allah sudah saya laksanakan. Dan kemudian kita ke modul 1.3. Di modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak. Jadi kemarin visi yang saya inisiasikan yaitu terwujudnya generasi tangguh, berakhlak mulia dan berwawasan global. Visi itu semua menuju ke dimensi Pancasila. Gitu. Sudah saya paparkan di komunitas praktisi sebelumnya Ibu. Sekarang kita fokus ke budaya positif. Budaya positif. Dalam budaya positif ada beberapa sumber materi yaitu segitiga restitusi, keyakinan kelas. Kita semua sudah ini Bu, sudah membuat keyakinan kelas semuanya, yaitu kesepakatan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Kemudian motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru dan 5 kebutuhan dasar guru. Jadi poin-poin penting ini semua merupakan faktor penting dalam menerapkan keberhasilan budaya positif. Ibu Bapak, ada sebuah video, mohon kita amati bersama. Setelah mengamati video ini, nanti kita akan berdiskusi bersama-sama.
pada teori kontrol yang segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menyelesaikan murid yang malu dan bertanggung jawab. Pada saat posisi manajer, aspek yang dikembangkan oleh guru aplikasi prinsip sehingga pengalaman yang dibagikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi sebuah besar seperti kemudian akhirnya proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan dasar. Dan sisi yang ketiga adalah tindakan pengakuan. Ibu dan bapak guru berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak mencurigakan lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menentang Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak bisa sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati dan perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan yang sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, dalam waktu juga berpikir, Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan memilih. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak ibu hebat. Baru saja kita menyaksikan bagaimana seorang guru berani. Bapak Ibu, setelah kita menyaksikan sebuah kasus dalam video, ini kasusnya tentang penerapan segitiga restitusi. Barusan saya sudah membagikan 3 kasus yang berbeda. Nah, dari 3 kasus itu, jadi satu
sini adalah tuliskan kalimat apa. Jadi yang terbersih dalam pikiran Bapak dan Ibu, kalimat apa untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nanti apakah kalimat yang Bapak Ibu utarakan di dalam kertas itu sudah sesuai dengan segitiga restitusi. Tapi sebelum itu Ibu dan Bapak, kita bedah kasus ke satu kasus lagi. Tapi ini kasusnya akan kita akan saksikan bersama secara live, tidak berbentuk video, tapi ini kolaborasi dari teman-teman kita. Kepada Bapak Rizky dan Ibu Lydia, berkenan ke depan. Ibu dan Bapak mohon tepuk tangannya. Bapak dan Ibu Lydia dan Pak Rizky ini akan membuat sebuah drama. Jadi kita akan menonton sebuah pertunjukan yang sangat menarik. Kalau yang di video tadi itu adalah segitiga restitusi, kalau yang sekarang adalah tentang posisi kontrol seorang guru. Akan ada dua posisi kontrol yang disebutkan. Nah, dari dua posisi kontrol ini mana yang lebih ideal untuk diterapkan di sekolah kita? Oh, siap. Ini harus Lydia, kamu ini sudah datang terlambat, melanggar peraturan pula. Kenapa sepatumu berwarna putih? Saya bekerja di pasar, jadi saya lupa pakai sepatu ini. Tidak soal ini. Sekarang pulang, kembali ke rumah, pakai sepatu berwarna hitam. Siapa? Untuk hari ini, kamu tidak usah menggunakan sepatu. Saya akan buka sepatunya. Buang sepatunya. Untuk kasus pertama. Simpan. Lebih menjiwai, lebih nangis aku. Siapa yang nangis sama Lewas sama banget benar. Lewas coba. Sambil aja itu kan. Lydia, Bapak mendengar saat pelajaran Dewi, kamu bolak-balik terus ke kamar mandi ya? Iya, Pak. Kenapa kamu melakukan itu? Karena saya senang membantu teman-teman saya. Kalau mengantar di kamar mandi, saya jadi banyak teman. Kamu tahu kan bahwa perilaku kamu itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang dibuat bersama oleh kita? Iya, Pak. Saya salah. Lalu apa yang harus kamu lakukan sekarang? Saya janji akan mengulangi kesalahan saya. Masya Allah. Terima kasih. Bapak dan Ibu, alhamdulillah. Sekolah kita itu lengkap ya, Bapak dan Ibu ya. Ada ketua PGRI-nya, ada kepala KKG. Sekarang calon artis. Iya.
sosial yang sesuai relevan untuk diterapkan sebagai budaya positif di sekolah kita. Yang sesuai dengan filosofis pengajaran, diajar dengan cara, sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, sesuai dengan visi guru penggerak, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita. Maka diskusi Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu untuk Budin bisa bantu. Bapak dan Ibu, kalimatnya ditulis di sini dan mohon ditempel di depan ya. Ada 3 kasus. Jadi ada untuk kasus yang segitiga restitusi itu ada 3. Untuk kasus yang posisi kontrol ada 2. Jadi diusahakan beda saja warnanya ya, warna posisinya ini. Jadi 1 kan untuk 1 ya. 1 untuk kasus restitusi, 2 untuk posisi kontrol. Jadi masing-masing kelompok itu menuliskan ininya 3, jadi mempunyai 3 lembar, 3 warna. Ya, kelompok 3 mana? Jadi yang segitiga restitusi tadi 2, 1, terus yang positif sama Rizky 2. Oh, ini soalnya satu. Ya, yang di video 1, yang di video 1, tapi kasusnya ambil kasus yang ini, yang di video itu hanya contoh. Ini 1, kelompok 1, atau kelompok 3. Terima kasih Pak Oki. Terus yang 2 kasus itu tentang posisi kontrol seorang guru yang sudah diperagakan oleh guru kita. Kan ada, ya betul siap. Jadi kan ada 3, oh ya, jadi 1 kelompok 3 yang terbang. Kita semua Tadi memilih kan tadi yang Pak siapa yang paling dan Rupiah tuh memperagakan 2 posisi kontrol. Karena alasannya misalnya yang beliau itu yang kasus 1. Alasannya berapa saya kenapa yang sebelumnya tidak dipilih? Kalau yang sudah, maka ditempel di depan. ini warna kertasnya bebas, mau bebas. Aku maunya biru sih. Boleh kok, nggak ada di sini. Biru apa tuh? Ya, Pokoknya apa? apa? Kalau guru tandanya merah. Itu main di gue. Lu kayak apa? Jadi per kelompok itu yang tampil ke depan untuk ini apa? 3 orang. 3 orang. Nanti kelompok lain kasusnya berbeda. Jadi melihat ke depan kasus kelompok lain itu apa? Orang lagi mau proses yang satu jadi gurunya Ciko. Dihapus kasusnya. Sudah mulai dikeluarkan. Satu, dua, ini.
Kelompok A, B, dan C. Nanti semua kelompoknya mohon berkenan ke depan, berkeliling, jadi melihat pekerjaan teman. Ada yang bertugas menempel, ada yang bertugas memaparkan, ada yang bertugas menjawab pertanyaan dari temannya, dari rekannya. Pemahaman
Kan kita keberagamannya ada di Perwakilan satu orang per kelompok untuk memaparkan hasil yang ditempel ya. Mungkin dari kelompok Bunda bisa Pak Asep atau Bunda Bapak Asep, Bapak dari kelompok ini Siap diwakili Bapak kelompok 3 Mas Pak. Siapa Mas berdiri? Baca aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mencoba untuk menyampaikan pendapat atas peragaan yang tadi diperagakan oleh Pak Rizky dan Bu Nah, kalau saya tidak salah menanggapi ya, tadi kasusnya adalah pelanggaran anak melanggar. Nah, menurut hemat saya, tindakan seorang guru yang diperagakan itu tidak bijaksana, gitu. Jadi kalau di SD selalu dibentak-bentak seperti itu, bukannya bisa bicara, hanya menangis ya. Ada pengangkat lagi bisa kabur, bisa loncat lagi dari kepalanya karena saking takutnya. Tapi itu punya peragaan, ya. Sebetulnya yang kenyataan pasti itu orangnya orang yang lemah lembut. Jadi kurang setuju, saya kurang setuju dengan tadi kalau seorang guru langsung membentak seperti itu. Seharusnya ditanya dulu, ini menurut saya ya, masing-masing punya pendapat. Jadi seharusnya ditanya dulu dengan lemah lembut, gitu ya. Mengapa alasannya? Ditanya alasannya, gitu ya. Ditanya alasannya, jangan langsung dibentak, bahkan tidak menerima alasan. Ini sering terjadi baik di hadapan anak-anak ini ya, pengalaman baik di hadapan maupun guru yang saya alami, gitu ya. Di anak-anak
di anak-anak yang saya pernah alami gitu ya, karena memang kita juga tidak selama dalam kondisi yang baik gitu ya, kadang-kadang memberikan anak-anaknya sampai menangis. Kenapa? Kamu ini sampai kenapa teman-teman? Ternyata setelah ini kan menunggu ibunya sakit di rumah sakit, ya terlambat. Saya merasa menyesal sekali telah membentuk anak tersebut, karena saya waktu itu tidak punya alasan. Yang kedua, pada 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, gitu ya, pernah antara kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah di sini. Waktu itu merasa saya karena masih bujangan, pernah jadi bujangan ya? Di rumah ada langsung bu, dan udah ketol, bu udah berbujangan ya tuh, udah ketol, jam genapnya bisa sekolah, jam genap separapat. Ini ada saksi hidup nih, ini ada saksi hidup. Jam genap separapat itu sedikit, kau berlepas, halo, cang, tapi aja. Harus sepakat jam 7 harus sudah masuk gitu ya, supaya jam 7 sepakat. Tadi kuncian kelas KB di kuncian sangat sedaya bodoh. Ini kan Pak, wow jadi Pak kita ini pas tinggal ya itu jam 6:30. Kita pengalaman. Jadi kesimpulan bagi saya, tentunya yang pertama harus lihat dulu kondisi yang sudah dulu, alasan dalam menghadapi suatu masalah tentunya harus ada pertimbangan, harus ada kebijakan gitu. Jadi harus ada lemang kebijakan. Terima kasih. Mohon izin sebelum ke pembahasan pemaparan berikutnya, kita biar Ratu ice breaking dulu, Bu Juru. Waduh. Jujur? Ya. Nanti yang lain dong. Nanti Boston ya? Ibu-ibu aja. Ibu-ibu. Untuk kedua ya. Ibu dan Bapak tahu nggak bisa?
Bapak dan Ibu dari kelompok yang lain boleh bertanya, contohnya dari Pak Iwan sudah kelompok kanan. Nah, dari kelompok lain boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya tadi sama Bu Siti, intinya kasus ketiga yaitu sering ke kamar mandi. Sebenarnya sudah bagus tapi kurang pas, kurang tepat. Pertama, tadi kan posisinya megang siswa, mengulis siswa. Body contact kalau bisa jangan ya, takut ya, karena sekarang posisinya kan guru ini tidak saja verbal tapi mengelus juga fakta. Yang kedua saya kan tadi posisinya gurunya bukan guru kelas kan. Harusnya guru bidang tersebut, kan ini guru bidang ya, guru bidang tersebut menyelesaikan masalahnya. Setelah kalau masalahnya tidak bisa terpecahkan baru ke yang guru kelas. Yang kedua, siswa tersebut, yang ketiga terakhir, siswa tersebut harusnya meminta maaf ke yang di kelas dan guru PAI yang bermasalah tersebut. Jadi jangan minta maafnya jangan ke guru kelasnya tapi guru yang ditinggalkan juga harus diminta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir silakan Ibu. Kalau gitu, soalnya dia udah Pak Iwan. Tadi udah Pak Iwan. Jangan bilang ya. Waktu adalah menit, jam, dan second. Ya, selesai. Aman. Pegangan semua, pegangan. Ayo. Yang tengah tadi kita mengambil kasus yang kedua yaitu tentang sepatu ya. Sebaiknya guru itu tidak mengasih tahu dengan nada yang tinggi. Harusnya ditanya dulu, kan sudah ada kesepakatan. Kenapa kamu pakai sepatu itu? Ya barangkali sepatunya dipakai sama adiknya atau sama kakaknya, jadi gantian gitu. Kalau punya adik? Ya punya kakak. Kalau ada, kalau anak juga, masa bukannya sama? Iya, kalau anak juga, Ya kan? itu ada. Kesimpulannya? Ya sebaiknya ditanya dulu baik-baik gitu. Kenapa bisa pakai sepatu warnanya warna yang tidak sesuai keyakinan gitu. Ya, seperti itu. Seperti itu. Nah, alhamdulillah kita sudah ke tahap akhir. Nah, kesimpulan yang kita dapat adalah kasus-kasus itu pasti bermunculan di sekolah kita. Sadar tanpa sadar kita sudah membuat kesalahan yang sering kita lakukan. Contoh seperti saya merefleksi diri, sepertinya saya di kelas itu sering menjadi kontrol, membuat merasa bersalah. Jadi saya ke anak tuh sering begini, nggak kasihan sama ibu. Tuh lihat, tuh hakim nggak kasihan sama ibu. Coba lihat, itu Afrika nangis.
terus Krisna nakal, terus sekarang Hakim juga nakal. Nggak kasihan kan sama ibu? Nah seperti itu, sepertinya itu diutarakan dengan halus agar dikasihani, tapi itu tidak sesuai untuk diterapkan. Jadi posisi kontrol yang sesuai adalah posisi kontrol sebagai manajer. Dan untuk segitiga restitusi, yaitu mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan mendayakan keyakinan. Nah itu harus bisa terapkan secara berkesinambungan. Kita harus konsekuen, kita harus berkomitmen untuk menerapkan budaya positif dengan motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Begitu Ibu Bapak. Sekarang apakah kita sepakat untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita? Iya ya Bapak Ibu ya. Insya Allah semua kita lakukan untuk kebutuhan, untuk kepentingan murid. Kita wujudkan visi kita, tujuan pendidikan nasional kita sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Demikian paparan saya, diseminasi aksi nyata modul 1 titik 4. Terima kasih. Jazakallah, jazakallahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga semua guru yang ada di sini bisa mengaplikasikan di kelas masing-masing ya. Terima kasih banget Bu Yuli, ilmunya sangat bermanfaat. Ya, moga bisa kita laksanakan di kelas masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Semangat hari ini? Nah, anak-anak ibu semuanya, kali ini ibu akan mengajak kalian berdiskusi. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Belum? Nah, sebenarnya kalian sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Ayo kita berdiskusi ya. Kalau peraturan sekolah tahu? Tahu peraturan kelas, ada setiap kelas ada peraturannya, tahu? Nah, kita akan berdiskusi membuat peraturan-peraturan kelas. Oke, kita lihat. Nah, kita munculkan peraturan kelas 4B yang ada di kelas kita apa saja? Menjaga kebersihan. Terus apa lagi? Betul. Betul. Apa lagi? Tidak mencontek. Betul. Apa lagi? Tidak mencoret-coret. Apa lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Iya. Apa lagi? Nah, peraturan-peraturan yang tadi kalian buat, kalian tulis di sini. Oke? Kalian tulis di sini satu orang satu lembar. Yuk. Yang tadi apa? Peraturan ke kelas.
setelah kita, jadi sudah paham peraturan-peraturan sekolah, sudah paham? Oke, hebat. Jadi tadi peraturan sekolah itu ada yang bilang jangan menyontek, jangan buang sampah sembarangan, jangan apa lagi, ayo? Apa yang lagi viral, apa? Jangan membuli, hebat. Apa lagi? Jangan ejek-ejekan, apa lagi kelompok ini? Jangan pukul-pukulan, hebat. Apa lagi? Ya? Apa lagi? Udah semua? Terima kasih ya. Apa lagi? Ya, tulis peraturan-peraturan sekolah atau peraturan yang sudah kalian sepakati, yang sudah kalian tahu dan harus ditaati di kelas 4B. Apa saja peraturan-peraturannya ya? Paham? Oke. Boleh, betul. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Itu merupakan peraturan kelas dan harus ditaati oleh warga kelas 4B. Oke. Sudah? Yang sudah? Jadi satu orang satu peraturan, silahkan ditempel. Ditempel berjajar. Ini kelompok sini, ayo. Sini, ya. Boleh berjajar sini, boleh. Boleh langsung tempel, Peraturan yang harus ditaati oleh warga kelas 4B. Silahkan ditulis di sini. Tangan kanan. Tulis. Mana komputernya? Tulis terus ditempel. Betul, tidak membuli, tidak boleh membuli, betul. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Apalagi tadi ada yang tentang masalah kebersihan. Tidak boleh berkata kasar, hebat. Yo, apalagi? Tidak boleh apa? Yang keras dong. Tidak boleh apa? Tidak boleh pukul-pukulan, betul. Tidak boleh. Apalagi? Sudah? Oke. Yo. Tidak boleh berlari-lari di kelas, betul. Ayo. Tidak boleh bermain di kelas. Sudah? Siapa lagi yang belum nempel? Boleh ditempel. Ayo tempel. Ya. Ayo, sudah? Nah, sekarang boleh di mana saja kelas. Tidak boleh ngantuk. Tidak boleh ngantuk. Tidak boleh berbicara ketika bangkit. Kalau berbicara kayaknya boleh ya, tapi maksudnya tuh saat pak gurunya, ibu gurunya lagi menjelaskan materi. Nah, kita yang memperhatikan dulu, tidak boleh ribut ya. Nah, sekarang anak-anak kalian sudah membuat peraturan yang harus ditaati oleh warga kelas kita. Sekarang, nah, ibu tanya dulu, sudah paham peraturan yang harus ditaati oleh warga kelas 4B? Oke, nah, sekarang kalau sudah paham peraturan yang harus ditaati oleh warga kelas kita ubah peraturan-peraturan ini menjadi kalimat positif. Peraturan-peraturan yang sudah kalian tulis, kalian tempel, kita ubah menjadi kalimat positif. Apa ya kalimat positif itu? Yuk, kita diskusikan lagi. Kalimat positif itu, ibu kasih contoh satu ya. Contoh, tidak boleh membuat
membuang sampah sembarangan atau tidak boleh membuang, ada 3 kalimat nih. Tidak boleh membuang sampah di kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuang bekas makanan di kolong meja. Itu ada 3 kalimat. Kita ubah menjadi 1 kalimat positif. Kalimat positifnya apa? Jagalah kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Paham? Dari 3 kata, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh mengotori kelas, tidak boleh menyimpan bekas makanan pas istirahat, bekasnya itu disimpan di kolong. 3 kalimat itu, tiga tindakan yang salah itu menjadi 1 kalimat positif, yaitu jaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Paham? Paham apa itu kalimat positif? Oke, nah sekarang Ibu kasih lagi contoh. Tidak boleh pukulan, tidak boleh mengejek nama orang tua, tidak boleh membuli, tidak boleh berantem. Nah, terus tidak boleh nakalin temen. Ada 5 tuh. Kita ubah jadi 1 kalimat positif. Ada yang bisa angkat tangan? Apa? Hebat, menjaga kerukunan kelas. Tepuk tangan. Hebat. Ya, menjaga kerukunan kelas. Jadi kita harus menjaga, harus saling menyayangi. Paham? Oke, nah, jadi peraturan yang harus diikuti, harus ditaati oleh warga kelas 4D. Yang tadinya tidak boleh kita ubah menjadi kalimat positif. Paham ya? Oke, sekarang kita ke selanjutnya. Nah, peraturan yang tadi yang sudah kita tempel di depan ini, tadi kita ubah menjadi apa? Menjadi kalimat positif. Kalimat positif ini merupakan nantinya akan menjadi nilai-nilai kebajikan. Yang tadinya tidak boleh membuli, jadi misalnya saling menyayangi sesama teman. Nah, itu menjadi nilai kebajikan. Tadinya aturannya tidak boleh ribut di kelas, tidak boleh menyontek, gitu ya. Nah, itu diubah menjadi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini akan menjadi keyakinan kelas. Jadi kita yakin, jadi kita sebagai murid-murid, Ibu sebagai guru, kita yakin dengan melaksanakan keyakinan kelas, kelas kita akan menjadinya nyaman. Ibu yakin, anak-anak yakin dengan kita melaksanakan, dengan kita konsekuen melaksanakan keyakinan kelas, kelas kita akan menjadi tertib, aman, nyaman, karena tidak ada lagi bully-bulian, ejek-ejekan, tidak ada lagi yang buang sampah sembarangan. Oke. Sekarang kalau kita diskusikan gambaran perilaku. Kalau tadi kita sudah pahami kalimat-kalimatnya ya, mulai kalimat peraturan kelas, terus peraturan itu harus kita taati, kemudian kita ubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif itu menjadi nilai kebajikan. Nah, sekarang diskusikan gambaran perilaku. Kalau perilaku itu berarti tindakan, kelakuan kita. Sekarang, kalau menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, perilakunya harus seperti apa? Membuang sampah di tempat. Hebat, membuang sampah di tempatnya. Di tempatnya. Apalagi? Piket, melaksanakan piket kelas sesuai jadwalnya. Apalagi yang kita lakukan? Ini lebih ke perilaku. Jadi kita melakukan apa ya agar kita konsekuen melakukan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Apa sih ya? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada lagi hal lain selain kebersihan? Ini banyak, ini saya
Apa? Saling menghargai dan menghormati. Jadi kalau saling menghargai ke teman, contohnya gimana perilakunya? Tidak mengejek, berteman dengan siapapun. Halo Pak Ibu Guru. Mendengarkan saat guru menjelaskan, misalnya nih, ibu bawa buku ini pura-puranya bukunya banyak ya, banyak beneran. Nah, kalian lihat terus apa yang kalian lakukan? Membantu. Itu merupakan perilaku yang mencerminkan dengan keyakinan ke kelas. Paham saya? Oke. Sekarang peran seluruh warga kelas. Warga kelas itu bukan hanya murid, ibu pun sebagai guru adalah warga kelas. Nah sekarang, jadi sebagai warga kelas kita harus konsekuen untuk melaksanakan keyakinan kelas dengan baik ya. Jadi misalnya menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Jadi kalau menjaga lingkungan kelas dan kebersihan sekolah itu terus itu apakah itu tugas murid saja? Tidak, ibu pun sebagai guru harus menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Paham? Paham Pinter? Nah, jadi peran seluruh warga kelas itu sangat penting dalam bukan mensukseskan, untuk membuat keyakinan kelas ini berhasil kita laksanakan secara kontinu. Jadi kontinu itu berkelanjutan, bukan hanya pas lagi buat keyakinan kelas terus sudah seminggu lupa lagi besoknya untuk piket, minggu depannya udah ngejek-ngejek temannya lagi. Nah tidak seperti itu ya. Itu ya. Oh. Peran seluruh warga sekolah ya. Contoh, Raisya itu sudah nyapu bersih, terus Rinita udah ngepel, Raisya nyapu, Rinita ngepel. Ini pura-pura ya, bohongan. Rapih, sepatunya kotor, lepotan, rapih, jatuh tiba-tiba jalan. Nah, itu perannya itu seimbang kan? Jadi Raisya sama Rinita sudah melaksanakan peran sebagai warga kelas 4B dengan baik. Ternyata Rafiq malah belum melaksanakan peran sebagai warga sekolah dengan baik. Jadinya harus gimana? Semuanya harus melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Paham saya? Nah, sekarang kita ke selanjutnya. Nah, jadi kita tinjau ulang, ibu ulangi nih. Pertama, kita cari tahu keyakinan kelas itu apa. Sudah. Ternyata awalnya itu dari peraturan kelas yang harus kita taati. Tapi peraturan kelas itu kebanyakan tidak boleh mencontek, tidak boleh mengotori kelas, tidak boleh ribut saat belajar, tidak boleh juri. Banyaknya tidak boleh. Nah, kalimat yang itu semua kita ubah ke kalimat positif. Tadinya yang tidak boleh dari 5 kalimat menjadi 1 kalimat saja. Saling menyayangi sesama teman, saling menyayangi dan menghormati sesama teman, itu ya, yang saling duri-duri. Oke. Kalimat positif itu menjadi nilai-nilai. Dalam kalimat positif itu mengandung nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan, yang menjadi perilaku kita sehari-hari di kelas. Dan keyakinan
kriteria harus konsekuen. Misalnya gini, kalian sepakat semua sekelas, kalau ada yang buang sampah sembarangan, nah konsekuensinya apa? Sanksinya apa? Gitu ya. Harus apa? Apa yang harus dilakukan kalau tidak mentaati keyakinan kelas, tidak melaksanakan keyakinan kelas, gitu ya. Contoh, misalnya Nabila tidak melaksanakan keyakinan kelas. Nabila tidak disiplin waktu karena datang terlambat. Oh, berarti konsekuensinya saat istirahat, orang lain istirahat, Nabila masih diam di kelas 5 menit karena datang terlambat 5 menit ke sekolah. Misalnya Nabila itu harusnya kita kan masuk jam 7.00. Nabila datangnya jam 7:05. Nah, jadi harusnya istirahatnya jam 9. Nabila istirahatnya jadi jam 9:05. Itu merupakan konsekuensi yang harus kita dapatkan karena kita tidak melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Tapi kalau kita melaksanakan keyakinan kelas dengan baik, kita akan mendapatkan nilai-nilai positif. Kita pun akan menjadi pribadi yang mempunyai budi pekerti yang luhur, mempunyai sikap karakter yang terpuji, disiplin, mandiri, ya, mau bekerja sama dengan temannya. Oke, sekarang apakah kita sepakat untuk melaksanakan keyakinan kelas dengan bertanggung jawab dan bersama-sama? Sepakat? Yakin? Iya. Jadi kelas 4B kompak, disiplin dalam melaksanakan keyakinan. Oke, yakin?